perjuangan seorang ibu. Gitu. Ya. Dikala ayah tugas ke luar atau tugas operasi, ya kita hanya bisa perannya seorang ibu aja. Ya. Selamat malam, tamu kita malam ini adalah seseorang yang masih hangat menjadi perbincangan publik dan satu pertanyaan besar, betulkah mutasinya dari tubuh kepolisian ke lembaga yang sekarang ini ia pimpin adalah karena ia nekat mengusut kasus yang maha besar? Dan langsung saja nih, tamu saya sudah ada di sana, kita jinakkan sosok yang buas yang satu ini. Selamat malam, Pak Budi Waseso. Sampai sekarang nih masih dipanggil Pak Buas aja begitu ya. Itu yang pertama manggil Pak Buas itu siapa, Pak? Teman-teman wartawan. Iya ya. Iya, dari media. Gara-garanya apa? Mungkin Pak Budi masih ingat, silakan Pak sambil duduk. Ya. Gara-garanya. Dikala mungkin saya menangani permasalahan dan masalah kasusnya Pak Bambang Wijadarko, mungkin karena sama namanya disingkat di sana BW. Pak BW. Kalau sama-sama BW kan susah nanti bedakan. BW mengusut kasus BW begitu. Ya. Itu agak-agak. Jadi wartawan menyingkatnya menjadi Buas. Tapi Buasnya dengan huruf W gitu. Ya, kepanjangan dari Budi Waseso. Ya. Tapi Bapak merasa bahwa Bapak memiliki sifat buas itu yang sehingga harus dijinakan ini? Saya kira enggak ya. Mudah-mudahan nggak begitu ya. Iya, insya Allah. Baik, ini kita lihat dulu nih profil Bapak nih yang mungkin tidak banyak publik yang tahu. Di profil gebrakan Pak Buas ini karena ketika Anda menjabat sebagai Kepala Barreskrim, ini gebrakannya banyak sekali begitu Pak. Iya. Ya. Iya. Sekarang kita lihat dulu Pak, ada satu artikel yang ingin kami konfirmasi ke Pak Buas langsung. Iya. Rumor dicopot Budi Waseso .2 yang bikin gaduh ini wartawan. Iya Pak, jadi salah wartawan. Gimana tuh Pak? Ya memang kan ramenya itu karena pemberitaan ya. Kemarin terjadi langkah-langkah penegakan hukum yang saya lakukan dengan jajaran itu kan sebenarnya dipublikasikan oleh teman-teman wartawan. Sehingga kan itu menjadi berita yang hangat ya. Oke, ini sampai kemudian Pak Luhut Panjaitan mengatakan bahwa penegak hukum jangan bikin gaduh begitu. Bapak kesindir Pak? Ya memang mungkin yang dimaksud beliau jangan sampai melakukan tindakan-tindakan itu di luar dari batas ya. Sehingga membuat kegaduhan. Nah, namun kan yang saya lakukan sesuai dengan protap dan prosedur daripada tindakan-tindakan kepolisian. Ya, saya kira itu ya. Oke, gebrakan yang mungkin masih menjadi ingatan masyarakat adalah ketika Anda mengusut pimpinan KPK begitu ya. Saat itu Pak Buas merasa menjadi musuh masyarakat atau tidak? Saya kira karena ada sebagian masyarakat yang belum paham ya dari langkah-langkah atau tindakan yang saya lakukan terhadap penegakan hukum ya. Sehingga mengartikan itu sebagai satu hal-hal yang dibuat-buat ya atau dengan istilah kriminalisasi ya. Nah inilah kan memang terus dihadapkan dengan satu kepentingan antara lembaga dan institusi Polri ya antara KPK dan Polri. Nah disitulah yang membuat akhirnya masyarakat memandang dari sisi saya secara negatif ya. Ya tapi memang itu konsekuensinya karena masyarakat yang akan menilai gitu. Sedikit Pak konfirmasi, ada pesanan atau tidak Pak? Oh enggak. Saya kira tidak ada ya, dalam proses saya bekerja sama sekali saya tidak ada pesanan, tidak ada tekanan ya. Semua pure adalah penegakan hukum murni. Menurut saya kan penegakan hukum sekali lagi kita tidak boleh memilah-milahkan dan melihat dari jabatan seseorang ya. Karena undang-undang mengatakan barang siapa artinya pribadi-pribadi yang melakukan itu ya. Dan semua berlaku sama di muka hukum. Itu. Baik. Pada saat itu sempat ketahuan oleh almarhum mertua. Ya terus saya ditegur, dimarahin. Nah saya bilang sedang melakukan penelitian dan penyidikan. Saya ini polisi, nggak usah kamu berbohong sama saya. Kita lihat dulu gambar yang berikut ini. Bapak ada cerita apa nih dengan sosok Pak
Susno? Ya, Pak Susno adalah mantan Kabar Eskrim. Nah, di kala itu beliau ada permasalahan di internal, di internal Polri. Dan saya pada saat itu adalah menjabat di Kabaklit Pers di Propampori. Pada saat itu beliau akan pergi ke luar negeri, tapi tidak seizin Kapolri. Ya, pada saat itu Kapolrinya adalah Pak BHD. Dikala saya menyampaikan itu kepada Pak Kapolri pada saat itu, Pak Kapolri minta kepada saya untuk membawa beliau kembali menghadap beliau, karena tidak diizinkan, karena tidak ada izinnya. Dan itulah yang saya lakukan sebenarnya. Cukup ada rasa apa ya, enak nggak sih Pak menangkap seseorang yang istilahnya ini pejabat tinggi juga di Polri gitu, bintang 3. Ya, saya dekat dengan beliau, hubungan saya dengan beliau juga baik, ya. Tapi pada saat itu karena perintah tugas, makanya saya komunikasikan kepada beliau bahwa beliau harus kembali karena tidak ada izinnya dan ini perintah Kapolri. Saya sampaikan begitu. Dan beliau tidak langsung ikut begitu saja kan Pak? Ya memang pada saat itu, tapi kan kita lakukan upaya-upaya sampai beliau harus ikut. Dan pada akhirnya ikut. Sempat ada negosiasi? Ya memang kita lego-lego juga bicara-bicara sama beliau ya. Dan pada akhirnya kita harus bawa beliau, kita harus ada sedikit memaksa kepada beliau supaya beliau mau mengikuti perintahnya Kapolri. Peristiwa itu menjadi pemberitaan pada saat itu luar biasa. Dan nama Anda juga disebut-sebut di media. Apakah ini yang membuat Anda melesat begitu karirnya di kepolisian? Tidak ya, sebenarnya kan tidak itu. Karena saya hanya melaksanakan perintah, apapun konsekuensi risikonya pasti saya ambil gitu ya. Sudah tahu waktu itu konsekuensinya apa? Ya, resikonya saya apa? sudah tahu. Yang saya pertimbangkan baik buruknya ya. Tapi pada akhirnya saya dipercaya menjadi sebutannya dulu Kapus Paminal. Justru saya mendapat reward dari Pak Kapolri, dinaikkan pangkat saya menjadi bintang 1 di situ. Iya, jadi pemberitaan juga itu. Baik, ada artikel berikut lagi. Ini Budi Waseso soal hasil audit Pelindo beda. .2. Nanti semua terjawab lah. Ya. Ya, saya kira saya berangkat dari penegakan hukum tidak asal-asalan. Ya, kita sudah punya bukti audit yang sebenarnya. Kita punya data, punya informasi, punya keterangan dari para saksi. Ya. Nah, pada saat itu yang kita perlukan adalah bukti surat. Ya, surat yang berkaitan dengan permasalahan itu yang harus kita ambil. Harus kita sita. Oleh sebab itu kita pada saat itu adalah meminta izin kepada pengadilan untuk kita melakukan penggeledahan dalam rangka mengambil alat bukti itu. Dan itu kita lakukan. Dan semua sudah ada bukti-bukti itu. Ya, satu sama lain saling berhubungan. Jadi yang disampaikan di media tadi saya kira bisa dibuktikan nanti pada akhirnya. Nanti semua terjawab lah. Iya, insya Allah. Masalahnya pejabat yang sekarang akan mengusut dan menjawabnya atau tidak? Saya kira akan ditindaklanjuti. Oke, Ya. oke. Semua bukti ada ya Pak ya? Pasti. Ya, pasti. Bahkan Bapak sempat mengatakan 1000%. 1000% begitu. Ya. 1000% ini apanya sudah pasti ada Ya, sesuatu di kasus artinya Pelindo? 1000% terjadilah pelanggaran hukum di Pelindo 2 itu. Gitu. Merasa penasaran nggak sih kalau ternyata kasus Pelindo yang Anda coba usut ini berhenti di tengah jalan? Ya, saya kira itu pertanggungjawabannya bukan pada saya ya, karena saya melaksanakan itu tentunya ada dasarnya dan ada bukti-buktinya. Dan bisa saja nanti dikonfirmasikan, artinya diungkap secara terbuka. Saya kira tidak ada masalah. Toh sekarang ini kan sedang bergulir dari teman-teman di DPR untuk membuat pansus untuk membuktikan bahwa itu benar atau tidak. Ya. Kita lihat lagi artikel yang berikutnya. DPR .2, revisi Undang-Undang Narkotika usulan Budi Waseso ini berbahaya. Iya. Berbahaya Pak. Ini soal yang para pecandu direhab, yang peraturan-peraturan yang ada di Undang-Undang. Ya, saya selalu mengevaluasi, artinya aturan-aturan ini efektif guna tidak, bermanfaat tidak dalam penegakan hukum atau membuat efek jera atau tidak. Semua harus kita evaluasi supaya ke depan kita mengambil langkah-langkah itu tepat, ya. Jangan sampai justru
hal-hal ini bisa disalahgunakan. Ya, Sejauh ya ini contohnya umpamanya justru para bandar yang juga pengguna bisa berlindung terhadap seolah korban sehingga mendapat rehabilitasi. Sementara ini karena ada kelemahan dari data yang ada, kenapa per tahun ini data pengguna itu meningkat? Ini salah satu efeknya kan dari undang-undang itu sendiri. Karena kalau saya menggunakan artinya itu mencoba, saya akan masuk dalam rehabilitasi. Jadi berikutnya pasti akan tumbuh, berkembang, semua akan mencoba. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saya kira itu jadi pemahaman pikiran. lebih baik Artinya, mereka pengguna itu harus artinya ada pertanggungjawaban hukum terhadap pengguna juga. Walaupun hukumannya mungkin tidak seberat terhadap pengedar atau lagi mafia daripada bandarnya itu tidak seberat itu ya. Tapi kan tetap ada efek pertanggungjawaban hukum. Dan ini harus dilakukan supaya tidak ada lagi yang menganggap bahwa penggunaan narkoba itu boleh-boleh saja gitu. dan ini sudah jadi rahasia umum juga Pak, bahwa Iya. di balik peredaran narkoba itu juga ada aparat yang katanya bermain juga Iya, gitu, iya. yang membackingi mereka Iya. gitu. Ya, kalau boleh saya sampaikan bahwa narkoba ini sudah masuk pada seluruh lapisan ya. Baik dari kepolisiannya, dari aparat TNI, dari bahkan dokter, seluruhnya tidak ada yang tidak termasuki atau tersusupi oleh masalah narkoba. Artinya ya terhadap aparat-aparat penegak hukum khususnya kepolisian, artinya yang terlibat dalam masalah itu harus ditindak tegas. Inilah penegakan hukum yang harus tegas ya supaya tidak terjadi lagi seperti yang ada sekarang. Jadi akhirnya peredaran ini dengan leluasa bisa bebas. Seberapa kuat Pak BNN menghadapi ini, menghadapi aparat yang mungkin menjadi backing? Hal ini tidak bisa ditangani oleh hanya seorang lembaga BNN ya. Artinya tidak mungkin sanggup BNN ya. Tapi kita harus bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan masalah itu. Baik juga kementerian, termasuk komponen-komponen masyarakat dan juga TNI, ya kan, karena tidak menutup kemungkinan di oknum-oknumnya ada juga yang terlibat dan itu akan diselesaikan oleh institusi TNI itu sendiri. Jadi kita harus bersama-sama. PR besar ya Pak? Wah, ini PR sangat besar. Baik. Ya. Oh. Saat lagi kami kembali. Nah, boleh diperlihatkan Pak ke teman-teman mahasiswa. Pak Buas, ada cerita apa tentang ini? Ada cerita apa tentang Ya, ini? ini motor ini dikala saya bekerja di Direktorat Pendidikan. Ya, itu saya punya anak satu. Untuk memenuhi kekurangan saya, karena saya ditemani sepeda motor ini. Persis yang ini? Iya, ya ini barangnya. Kalau saya bekerja menggunakan sepeda motor ini, terus kemana-mana saya pakai sepeda motor ini. Dan dikala saya pulang bekerja, waktu luang saya gunakan untuk cari tambahan. Ojek, Iya. pakai Vespa. Iya. Saya pada saat itu karena di Direktorat Pendidikan harus menjadi dosen ngajar ke sana ke sini. Saya harus pada saat saya masih merokok pada saat itu. Saya harus bisa mencari tambahan untuk makan saya siang, membelikan bahan bakar untuk itu supaya saya tetap bisa ke kantor. Gitu. Sehingga yang bisa saya lakukan adalah menjadi tukang ojek. Gitu. Jadi tukang ojek. Iya. Berapa dapatnya Pak? Pada saat itu mungkin paling banyak 2.000 ya, 2.500 zamannya itu ya. Itu sudah cukup untuk makan siang. Kadang dulu makan siang itu cukup 750 rupiah, beli bensin kira-kira 500, yang sisanya paling kita untuk beli rokok gitu. Ya, dikala kita menjalani hidup di kepolisian itu merasakan ada yang kurang, ya kita harus berbuat, tapi berbuat tidak melakukan penyimpangan. Harus Banyak yang hal, halal. ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya ini saya berikan contoh.
pada anggota saya. Bahkan saya pada saat itu Kapolda Gorontalo saya sampaikan kepada anggota saya. Jangan kalian tidak lihat bahwa saya Kapolda ini pernah jadi tukang ojek. Dan nyatanya tukang ojek pun bisa jadi Kapolda. Dan sekarang tukang ojek pun bisa jadi KBNN ya kan. Kepala gitu. BNN. Ya, itu. Oke. Itu salah satu cara-cara untuk nyari tambahan gitu ya, Iya, Pak? iya, iya. Jadi supir taksi juga? Iya. Pada saat itu kan saya lihat di daerah tempat tinggal saya itu ada pool Bluebird. Ya. Taksi Bluebird itu kan masuknya pada saat itu jam 8 malam. Nah, setelah itu kan tidak boleh keluar lagi zamannya itu ya. Saya ingat itu adalah mobil Holden Torana zamannya itu. Saya bilang ini peluang nih kalau jadi supir tembak lah ya. Tapi kan identitas harus jelas. Pada saat pemilik Bluebird itu tidak izinkan saya. Karena memang nggak ada aturan setelah itu harus full semua. Besok saya bilang saya polisi. Saya sedang melakukan penyelidikan dan penelitian. Ada satu kasus case sehingga saya perlu menyamar menjadi supir taksi. Akhirnya dikasihkan. Meyakinkan sekali. Iya. Padahal tujuannya adalah Mencari tambahan. jadi itu taksinya Bapak pakai untuk muter-muter cari uang? Iya. Cari uang. Ketahuan nggak, Pak? Pada saat itu sempat ketahuan oleh almarhum mertua. Dikala Gimana pada saat itu ketahuannya? di daerah Jakarta Selatan, mertua pulang dari undangan, sedang mengisi bensin mobilnya, saya di seberangnya seberang pom bensin sama-sama sedang ngisi bensin. Dan ketahuan di situ oleh bapak mertua. Terus? Ya terus saya ditegur, dimarahin. Kenapa kok kamu sampai jadi supir taksi? Gitu. Nah saya bilang sedang melakukan penelitian dan penyidikan. Saya ini polisi, Dilanjutkan. nggak usah kamu berbohong sama saya. Katanya. Ketahuan bohong. Akhirnya istri saya dipanggil dimarahi. Itu suamimu jangan pura-pura gengsi. Ya mulai besok saya tidak mau lihat lagi. Ya sudah saya tinggalkan itu. Terus istri gimana? Ya nggak apa-apa. Hanya ketawa-ketawa saja. Oke. Ya. Banyak cerita ya perjuangan Pak Budi Waseso nih. Oke, sekarang Bapak memimpin Ya. lembaga yang cukup besar Ya. gitu. Bagaimana kalau lawan Bapak yang bandar besar ini justru menjadikan Bapak sebagai sasaran tembak? Itu salah satu resiko konsekuensi jabatan, ya, yang harus diambil segala resikonya, ya. Tapi kan ini tugas tuh sekali lagi ala amanah yang harus dipertanggungjawabkan, dan Baik. saya harus bermanfaat untuk negara dan bangsa itu. Nah, boleh diperlihatkan Pak ke teman-teman mahasiswa. Ada sesuatu ini yang akan kami perlihatkan ke Pak Budi Waseso. Ada di mana nih? Nah, oke. Thank you. Ini Bapak harus dipegang sama Bapak aja deh. Dipegang sama Bapak. Iya. Terus Bapak silakan sambil duduk, dibuka dan kemudian Bapak cerita soal ini. Duar. Ada apa dengan mangga? Apa yang dilakukan Budi Waseso kecil dengan mangga? Waktu kecil itu kan tetangga itu ada pohon mangga ya. Nah kita ini selalu kan namanya anak-anak kecil ya. Jadi biasanya minta ya kan, bermohon kepada tetangga. Yang punya ya, pohon. yang punya pohon. Dikala dia kasih, malamnya kita panjat, kita curi. Dia nggak ngasih gitu. Ya kalau nggak kasih kita Kalau nggak curi. kasih. Kalau kasih ya enggak gitu. Soal bandel nih ya, ada satu lagi ya yang ingin kita perlihatkan. Ini kalau yang ini bukan gratifikasi ini Pak. Silakan Pak dibuka lagi. Nah, boleh diperlihatkan Pak ke teman-teman mahasiswa. Nah ini. Nah, itu apa? Ini kenangan dikala ayah saya kalau saya nakal. Nah dulu ayah saya itu kalau kita nakal-nakal, beliau pulang kantor selalu pegang ini. Ya. Kita suruh Ayah baik. tentara kan? Iya. Aha. Dipukulnya pakai ini. Lumayan. Pakai tenaga Enggak mukulnya. sih, tidak dengan tenaga keras, tapi yang penting hukuman itu Tapi berjalan. sakitnya di sini gitu kan Pak?
Salah satunya adalah ketika kewajiban tidur siang, Ya, semua harus tidur, ya, betul. tapi banyak yang kabur. Ya, artinya kan kami dulu dididik dengan penuh disiplin karena militer ya. Dan waktu habis pulang sekolah itu diwajibkan tidur. Harus, karena untuk malamnya untuk belajar supaya tidak ngantuk. Tapi kan anak-anak itu senangnya bermain. Jadi ayah kalau datang dari kantor itu Jam-jam. ya jam-jam siang, jam 1, jam 2 itu beliau kembali dari kantor, kita seluruhnya di kamar harus kan, pura-pura tidur. Jajar tuh anak-anak Jajar, semua semua. satu kamar gitu kan. Dan itu oleh ayah, jendelanya itu dipalang dengan kayu supaya kita tidak bisa keluar. Dan ayah itu selalu tidurnya di depan pintu. Supaya, Satu kamar itu? ya ayah Oke. itu di depan pintu, jadi kita Jadi lewat supaya pintu nggak bisa, ya, lewat jendela dipalang. ya dengan ibaratnya velvet itu. Hmm. Ya tempat tidur lipat itu. Nah, terus selalu bawa ini taruh di perutnya. Tapi dasarnya anak-anak kan berupaya bagaimana bisa keluar dikala penjaganya ayah ini sudah tidur. Caranya? Yang bisa keluar dari jendela itu karena kecil-kecil, badannya bisa masuk ya keluar dari jendela. Oke. Yang tidak bisa merayap di kolongnya tempat tidurnya ya itu. Semuanya lolos. Iya. Semuanya lolos. Oke, kalau yang ini lolosnya gimana ini? Ah. Ini yang paling Bungsu. paling bungsu. Iya, dia. Ukuran badannya paling kecil. Ya. Iya. Lolosnya lewat mana? Siang-siang. Jendela Jendela. semua. Jendela. Jendela semua. Silakan Mas. Itu emang bandel-bandel ya semuanya ya. Diajarin sama kakaknya pasti nih. Iya, biasanya begitu. Ngikutin yang besar. Yang besar. Kalau saya dapat gambaran besar, ayahanda ini apa ya, disiplin plus galak juga gitu ya. Iya, Iya. ya, memang Disiplin. beliau kan militer yang dididik oleh Belanda dan Jepang pada saat itu. Jadi memang penerapan disiplinnya disiplin ya ala itu ya. Jadi memang diterapkan pada putra-putranya gitu. Ya, ya. Soal makan di meja makan? Ya, kalau kita dulu kan makan itu dijatah, tidak seperti sekarang. Kalau dulu kan kita makan itu, ibu itu udah menyiapkan makan dengan nasinya, dengan lauknya, sudah dijatah. Untuk semua anak nih? Semua anak, 7. Jadi terus mulai makan, waktunya makan. Tapi memang di antara segitu yang paling punya akal nakal tuh ya saya. Iya. Gimana akalnya nih Mas? Suka ngambilin jatahnya orang, jatahnya adik-adiknya, Terus kakaknya. adanya nggak ada yang protes? Karena nggak Nggak tahu. tahu. Oke, Mas mungkin bisa diceritakan sosok ayah nih. Dia selalu mengajarkan kita yang pertama adalah satu kejujuran. Ya itu paling penting kata ayah saya. Dikala kamu sudah menentukan hidupmu, memilih hidupmu harus bertanggung jawab. Itu yang diajarkan oleh ayah kepada kita-kita. Oke. Ketika Pak Buas juga memilih kepolisian juga? Ya, sebenarnya kan almarhum ayah saya tidak suka dengan profesi saya. Nah, karena Beliau TNI? ya beliau kan TNI Angkatan Darat minded, jadi beliau harus Angkatan Darat lah ya itu. Tapi pada saat itu pilihan saya berbeda dengan beliau. Ayah saya juga tidak bangga terhadap profesi saya, tapi pada saat saya sudah memilih itu dan beliau mengatakan kepada saya secara jujur bahwa kalau jujur saja profesimu itu saya tidak suka. Tapi sekali lagi hidup itu ada pilihan dan kamu telah memilih profesimu itu. Saya ingin melihat bahwa pilihanmu tidak salah. Saya pernah bilang kalau saya ini pangkatnya kolonel, anak saya harus di atas saya. Kalau sama dengan saya, negara itu jalan di tempat. Tapi kalau di bawah saya, berarti terjadi kemunduran. Itu yang disampaikan oleh ayah saya. Dan saya sudah menyampaikan dan keberhasilan itu saya sampaikan kepada ayah saya walaupun sudah almarhum. Karena saya sudah di satu tingkat di atas bapak. Saya bilang gitu. Mas Yugo melihat perjalanan karir kakak gitu, ini nyangka nggak sih bahwa sampai setinggi ini? Enggak nyangka. Padahal dulunya kan Kaget bandel iya. banget gitu. Kaget ya? Kaget iya.
Tapi memang setiap kalau naik pangkat dari bintang 1 ke bintang 2 selalu cerita kan, ini ada masalah. Kita kan dengar sendiri kan waktu itu, wah setiap ada masalah kok naik 1 bintangan. Tapi setiap naik pangkat tuh pasti ada masalah dulu dia. Jadi saya bilang ini apa, sampai yang kemarin juga kan naik jadi kabar reskrim itu saya juga bingung kan, nggak boleh dihubungin kan. Mas Budi pesan jangan hubungin keluarga sama itu, sibuk. Oh ya sudah. Jadi kan kemarin itu di TV, wah dibully, kita saudara tuh dari Jawa Tengah, Jawa Timur pada nanya kan, gimana itu. Saya bilang saya juga nggak pernah ketemu, saya bilang gitu. Tapi begitu ketemu yang ini kan dirisolkan sama saudara malah santai-santai aja, tenang aja kalau ketemu, Mas gimana? Ah tenang aja, udah nggak usah itu katanya. Tugas negara, gitu aja. Udah saya telepon ke saudara-saudara kan. Oh yang kita ini kan ditakutin santai-santai aja kok. Kenapa sih Pak keluarga nggak boleh telepon pada saat Anda di Barreskrim? Kan suasana pada saat itu ya artinya di Twitter atau di Facebook semua kan menyerang saya. Lebih baik saya tidak menjelaskan dulu karena kalau saya jelaskan nanti menjadi satu polemik di keluarga ya. Jadi saya bilang udah yang penting tenang aja. Yang jelas saya tidak akan melakukan seperti yang ada di situ. Saya bilang biarkan saya bekerja, biarlah itu nanti terjawab sendiri. Saya sampaikan begitu. Jadi sudah berdoa saja untuk tugas-tugas saya. Yakinlah bahwa kita ini diajari oleh ayah tidak seperti itu. Yakinlah bahwa saya akan selalu memegang kebenaran itu, saya bilang begitu. Baik, tidak seperti yang disebutkan di Twitter dan lain. Artinya Bapak memantau Twitter juga, memantau Facebook juga. Karena ya istri anak saya juga kan tidak setahan seperti saya, ya kan. Mereka selalu membaca itu dan mereka beban mental ya, artinya ke sekolah juga mereka menjadi beban, istri saya juga di dalam itu juga menjadi satu beban ya. Tapi saya selalu menguatkan pada mereka bahwa enggak, ini proses ya yang pada akhirnya nanti akan selesai. Kita ikuti saja, nggak apa-apa. Yakinlah, saya bilang bahwa papamu tidak seperti itu. Kan gitu. Ya, itu yang saya berikan pemahaman pada mereka. Dan semua nanti terjawab sendiri. Dan pada akhirnya sudah terjawab. Gitu. Sudah tenang belum keluarga sekarang? Tenang. Sudah tenang. Sejak menjadi kepala BNN. Kita memang biasa suka kumpul kan. Nah di situ kan setiap ada pertemuan dia menjelaskan gini posisinya begini, kita tenang jadinya. Semua tenang. Saudara-saudara kan pada ngumpul semuanya. Bisa merasakan gimana rasanya begitu ketika masyarakat memiliki persepsi tertentu gitu ya. Karena saya diberinya hanya 3 waktu itu, juga harus membagi seadil-adilnya. Bapak cerita dikit Pak, boleh Pak? Oke, ini ada lagi yang ingin kami perlihatkan ke Pak Buas. Terima kasih. Ini apa lagi nggak tahu nih Pak. Banyak sekali ini. Oke, silakan bercerita. Jreng jreng. Ini adalah di piring ini 3 tusuk sate. Kenapa 3 Pak? Boleh cerita Pak? Ya, artinya dulu waktu saya dengan ayah saya itu kan kita tidak bisa makan seperti ini ya, karena kemampuan. Dan dikala kita pengen makan sate itu, seorang ibu, karena ayah itu selalu tugas operasi, tidak pernah pulang, ya jarang. Anak kecil kan melihat sesuatu pengen langsung teriak, langsung cerita. Nah ibu itu kan kalau beli sate tidak mungkin gitu kan. Tapi akhirnya karena keinginan anaknya, dia harus upayakan sampai akhirnya menjual baju cadangannya almarhum ayah atau sepatu. Itu dijual untuk beli sate. Nah, jadi kalau makan sate ini jangan dipikir kita makan sate terus bisa 1 tusuk atau 5 tusuk. Hanya satu-satu dagingnya, satu-satu ngerasain sate. Itu dicopot? Ya, satu-satu. Yang penting merasakan dia. Yang penting merasakan itu yang namanya sate. Wow, yang penting semuanya merasakan. Iya. Butiran satenya kan kecil banget Pak. Ya. Memang pada satu buktinya kecil, sate kecil. Yang penting kan permintaan
kita itu diwujudkan oleh seorang ibu itu. Luar biasa. Saking sayangnya kepada anak-anak. Dan itu pun harus jual-jual. Ya. Baik, baik. Mas Yugo, kalau boleh cerita nih apa aja yang dijual? Pak atau Pak Buas mungkin tahu. Ya baju, banyak kan kalau di tentara itu ada pembagian baju ya, pembagian baju cadangan. Ya tidak selalu dipakai kan, nanti kalau udah rusak baru dipakai. Nah biasanya disimpan oleh ayah itu di lemari. Nah disitulah mulai ibu itu mengambil satu-satu. Dan ibu sudah ada di sini. Mas Yugo nanti bisa pindah kemari ya. Mas Yugo sedih kenapa ini? Silakan. Kenapa Mas Yugo boleh cerita sedikit? Pak Buas juga. Iya. Soal yang mana nih yang bikin Pak Buas terharu? Ya itu kan apa ya, perjuangan seorang ibu. Gitu. Untuk 7 anaknya begitu. Ya. Oke. Sementara sang ayah sedang tugas juga Ya, di luar ya, gitu ya. ya. Oke. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ini baru loh lihat Pak Buas menangis sekarang ini. Pak Buas yang ternyata tidak buas ya Pak ya? Baik. Ibu, soal sate ini. Boleh cerita Bu? Betul, sampai dibagi per anak, per butir begitu Bu? Iya. 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 Karena saya diberinya hanya 3 waktu itu, juga harus membagi seadil-adilnya. Bapak cerita dikit Pak, boleh Pak? Iya. Artinya seorang ibu ini memang luar biasa kalau saya bilang ya. Dikala ayah tugas ke luar atau tugas operasi, ya kita hanya bisa perannya seorang ibu aja, ya. Yang membesarkan kita, yang selalu ya dengan segala suka dukanya. Tapi saya yakin seorang ibu ini tidak bisa tergantikan ya, karena beliau sangat berupaya bagaimana menyenangkan putra-putranya, walaupun putra-putranya nakal-nakal. Ya, yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini 6 laki-laki itu nakal semua. Ya memang saya yang paling nakal ya. Dan kalau kakak saya yang perempuan ini boleh cerita, beliau sebenarnya kalau lihat saya paling tobat gitu kan. Ya, paling tobat dan wah mungkin kalau lihat saya ya paling suka cari gara-gara lah ya gitu. Iya Mbak Risti, Iya. paling suka cari gara-gara ya. Dari kecil ya, dari kecil begitu memang sering ada aja ya yang dikerjakan supaya di rumah rame. Jadi semua jadi ribut gitu. Jadi kalau contohnya ya, kami biasa disiplin sebelum sekolah pagi hari, malam itu sudah harus disiapkan pakaian yang akan dipakai keesokan paginya. Itu sudah harus lengkap. Nah kalau dia itu biasanya nggak lengkap, nyari kaos kakinya aja susah. Nah yang ada pagi-pagi dia bangun, kaos kaki adiknya yang diambil. Jadi yang kena marah adik saya, yang kembar. Jadi dia tenang-tenang aja, seolah-olah tidak berdosa ya. Padahal saya tahu dia yang ambil, karena saya pagi malam ngecek itu semua sudah rapi. lengkap kecuali punyanya. Terus nggak laporkan ke ayah itu tuh Budi itu gitu. Nanti tambah rame. Tambah rame. Saya ini minta yang kecil yang ngalah aja. Oh, yang kecil yang ngalah ya. Ngalah, Oke. ya. Mbak Risti, Ya. mungkin boleh diceritakan kedekatan Pak, kami memanggilnya Pak Buas gitu, dengan ayahanda gitu. Budi Waseso ya? Iya, Budi Waseso dengan ayahanda pada Iya. saat mungkin saat berobat ke Semarang. Oh ya. Waktu itu tahun berapa ya? 91 ya. Bapak kebetulan sebetulnya ingin pulang kampung ke Semarang
Kemudian sebetulnya kondisinya memang sudah tidak sehat, tapi kemudian memaksa untuk pergi ke Semarang. Nah pada saat itu kami kan memang tidak punya kendaraan ya, satu-satunya yang punya memang di Budi gitu. Kendaraan dinas. Kendaraan dinas itu pun. Ya. Jadi bapak minta lah, nanti siapa yang ngantar ke bandara? Dia bilang udah saya yang ngantar dengan jeep Ya. yang jeep polisi itu ya. Nah itulah. Jadi kemudian di sana saya kira 3 hari setelah cuci darah beliau wafat hari Jumat. Nah memang seperti menyesal ya. Kami semua menyesal gitu karena pada saat itu tidak banyak yang bisa kami support lah untuk kondisi bapak. Jadi memang Budi yang bertanggung jawab waktu itu ya. Oke. Jadi mulai beliau wafat sampai dimakamkan. Nah itu foreder segala macam dia yang mengurus gitu. Tapi itu kebanggaan itu sendiri memang- untuk dia. Ada soal surat yang ditinggalkan? Oh ya, itu kan dikala kebiasaan almarhum itu kalau ada putranya yang anak pertama, itu beliau berupaya ikut menebus entah berapa, tapi beliau ikut andil menebus dari rumah sakit. Nah dikala saya itu kan istri dalam kondisi hamil. Nah beliau udah ngeliat-liat saya bahwa istri saya sedang kondisi hamil. Nah disitulah saya tidak tahu bahwa ayah saya itu menulis surat yang pada intinya surat itu adalah mengatakan bahwa saya tidak bisa melihat anakmu lahir. Tapi sebagai saya sudah menjadi kebiasaan saya, dan saya akan membantu kelahiran cucu anak pertama dari anak-anak saya gitu. Ya itu yang nilainya adalah waktu zamannya itu adalah Rp200.000. Nah itu yang saya tahu setelah saya tahu dari ibu menyampaikan bahwa itu ada surat di lemari itu. Setelah saya baca itu dengan uang 200.000. Masih ingat ya? Ya, sampai sekarang pun saya simpan surat itu. Suratnya masih Iya. disimpan? Wow. Bu, anak-anak ini kan bandel-bandel ya Bu ya? Ya Bu ya? Sering kena omel bapak lah istilahnya, suka dihukum juga Iya. gitu. Nah Ibu merasa gimana Bu melihat anak-anak dimarahi oleh bapak? Ya, anak-anak saya itu karena sudah biasa bandel gitu ya, ya udah saya biarkan aja, saya bilang gitu. Maksudnya biarkan aja nih, biarkan gimana nih Bu? Biarin bagaimana ayahnya gitu. Toh oke. ayahnya tidak akan memukul gitu. Oke. Jadi sebenarnya ibu ini secara tidak langsung ada 2 pilihan. Satu sisi harus melindungi kita, di sisi juga harus menjunjung tinggi daripada apa yang kehendak Bapak almarhum. Ibu, ini kan putra-putra Ibu nih lahir tanpa pendampingan Bapak. Iya. Gimana itu Ibu bisa menghandle itu? Maksudnya melahirkan tanpa pendampingan, hampir semuanya ya? Hampir semua, kecuali semuanya saya mungkin yang ditungguin. saya ditungguin adalah satu. Jadi sebagai pendamping gitu, kayaknya besar sendiri gitu. Anaknya besar sendiri gitu. Iya, Tidak ditungguin juga ikhlas saya demi untuk membesarkan anak-anak saya. Membesarkan anak-anak yang bandel-bandel ya juga ini. Pada saat Ibu harus membelikan makanan, di sini di depan saya ada sate gitu contohnya. Tuh Ibu boleh cerita nggak Bu? Ingat. Acara ini ya sate ini saya merasa dirugikan gitu. Kalau satenya itu Hasil itu ya. Hasil. Dari jual sepatunya Bapak. Iya. Jadi ibu ini pada akhirnya membelikan sate kita, itu ibu juga ada rasa penyesalan. Kenapa? Harus mengorbankan baju ayah. Sepatu ayah yang menjadi cadangan itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau ibu melihat ini
sepertinya ada rasa berdosa gitu ya, pada saat itu ya. Karena pada akhirnya ayah begitu pulang dari operasi tuh biasanya yang dilihat lemari ya, loh kemana kok baju saya yang ini nggak ada, yang ini nggak ada gitu kan. Nanti ibu diam ya, nanti baru pelan-pelan ibu menyampaikan saya jual untuk anak-anak gitu kan. Gitu. Bapak nggak apa-apa, Enggak apa-apa, Bapak. nggak marah ke ibu? Enggak. 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 Baiklah. Iya. Wah, punya kenangan ya. Iya. Oke, Bu, apa Bu pesan Ibu kepada putra Ibu yang satu ini? Ya, saya pesan supaya kerja yang baik-baik di masyarakat. Iya. Baik, Ibu sedikit saja. Ibu sering was-was nggak? Sering juga. Baik, terima kasih Pak Budi Waseso sudah hadir selama 1 jam berbagi bersama kami. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh yang lain. Sampai jumpa.